Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah menyerah pada mimpinya untuk masuk universitas di selatan dan memilih universitas yang jauh di utara. Di kehidupan sebelumnya, orang tuanya pergi ke selatan untuk urusan bisnis dan menghilang. Untuk mencari mereka, ia memilih universitas di selatan. Ia menghabiskan 10 tahun mencari di setiap kota di sana. 10 tahun kemudian, ia didiagnosis menderita kanker. Saat itulah ia mengetahui bahwa orang tuanya telah membangun keluarga baru di sebuah kota di utara dan bahkan mengadopsi seorang putri baru. Bertahun-tahun kemudian, orang tuanya kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi kerabat. Gadis yang sudah lemah itu berlari untuk bertemu mereka, tetapi mereka justru mendorongnya jatuh dengan jijik. Ia menyaksikan putri angkat itu mengambil semua yang dulu menjadi miliknya. Tepat sebelum ia meninggal, akhirnya ia berhenti mengharapkan kasih sayang keluarga. Ketika ia membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya terlahir kembali pada hari ia memilih universitas. Kali ini, ia memilih universitas di utara. Wali kelasnya mempertanyakan mengapa ia berubah pikiran. Ia adalah teman dekat orang tuanya. Setelah orang tuanya menghilang, dia menjadi walinya. Melihat betapa marahnya pria itu, ia menyadari bahwa selama ini dia tahu di mana orang tuanya berada. Ia sengaja berkata bahwa setelah sekian tahun, tidak ada kabar apapun dari mereka. Mungkin mereka sama sekali tidak berada di selatan. Ia ingin mencoba mencari ke arah lain. Seperti dugaan, pria itu menjadi sangat marah. Ia lalu pura-pura menangis, memohon agar ia diizinkan pergi ke utara untuk mencari orang tuanya. Guru-guru lain ikut campur dan mendukungnya. Pada akhirnya, pria itu setuju dengan pilihannya, tetapi ia tahu pasti dia masih menyembunyikan sesuatu. Sehari sebelum kompetisi matematika, pria itu tiba-tiba menelponnya, mengatakan bahwa dia mendengar orang tuanya berada di sebuah kota di selatan, dan memberikan sebuah alamat. Ia mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Ia hampir berhasil masuk babak final, tetapi telepon itu menghancurkan masa depannya. Kali ini, ia memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Keesokan paginya, ia tiba di lokasi tes lebih awal, tetapi pengawas menghentikannya di pintu. Dia mengatakan bahwa seorang siswa dengan nama yang sama sudah masuk. Ia menunjukkan identitas dirinya. Pemindaian sidik jari mengonfirmasi identitasnya. Namun pengawas tetap bingung. Ia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, orang tuanya mengadopsi seorang putri dengan nama yang sama. Dulu ia pikir mereka melakukannya karena merindukannya. Kini ia benar-benar memahami semuanya. Mereka sengaja mengirimnya pergi pada hari kompetisi, agar putri angkat itu bisa menggantikannya. Menyadari rencana mereka telah terbongkar, orang tuanya yang bersembunyi di tengah kerumunan berusaha pergi. Tetapi mereka tanpa sengaja menginjak kaki seseorang. Ia melihat mereka. Namun di kehidupan kali ini, ia tidak akan lagi memilih keluarga.